tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat saat buang hajat, tidak boleh. Baik di tanah terbuka tanpa penutup dinding ataupun yang tertutup sebuah dinding. Berdasarkan hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah bersabda, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata." Bila kalian datang ke tempat buang hajat, maka janganlah kalian menghadap kiblat. Wala tastadbiruha, dan jangan pula membelakanginya. Walakin syarriku aw gharribu, akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Jadi menghadap kiblat tidak boleh, membelakangi kiblat tidak boleh. Yang dibolehkan adalah menghadap ke timur atau menghadap ke barat. Nah, pemirsa rahimakumullah, Abu Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kami datang ke Syam katanya. Lalu kami melihat banyak WC di Syam itu dibangun menghadap ke kiblat. Jadi WC-nya Ahlus Syam waktu itu menghadap ke kiblat. Kan nggak boleh tadi ya dalam hadis Nabi. Lah ini Abu Ayyub datang ke Syam, ternyata WC Ahlus Syam, penghuni Syam, kota Syam, ternyata menghadap ke arah kiblat. Maka kami berpaling darinya, ya, dari arah menghadap kiblat, menghadap ke arah yang lainnya antara timur dan barat, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini akhlaknya para sahabat. Jadi ketika WC-nya ternyata menghadap kiblat atau membelakanginya, kita lah yang harus mengganti posisinya. Jangan menghadap dengan arah kiblat. Mungkin kita bisa menyamping ke timur atau ke barat. Nah, adapun bila buang hajat dilakukan di dalam bangunan atau antara pelakunya dengan kiblat terdapat sesuatu yang menutupinya, ya, maka hal itu tidak mengapa. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar, ya, annahu ra'a Rasulullah yabulu fi baitihi mustaqbil asy-Syam mustadbiral Ka'bah, bahwa dia melihat Rasulullah buang air kecil di rumahnya menghadap ke Syam dan membelakangi kiblat. Dan berdasarkan, ya, hadis dari Marwan Al-Asfar, dia berkata, ra'aitu Ibnu Umar, aku melihat Ibnu Umar, ya, anakha rahilatahu mustaqbilal kiblati, menambatkan kendaraan untanya menghadap kiblat. Tsumma jalasa yabulu ilaiha, kemudian dia duduk kencing menghadap ke arahnya. Fakultu, aku berkata kepadanya, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, alaisa qad nuhiya an hada, bukankah telah dilarang akan hal ini? Qala bala, ya betul, innama nuhiya an dzalika fil qada, fa inda kana bainaka wa bainal qiblah syai'un yasturuka fala ba'sa. Ya benar katanya, ya Abu Abdurrahman ini. Ya benar. Ya, akan tetapi yang dilarang dari hal tersebut adalah bila dilakukan di tempat terbuka, kata Abu Abdurrahman ini. Sehingga bila di antara dirimu dengan yang kiblat itu terhadap antara diri kita dengan kiblat itu ada penutup hijab, maka tidak mengapa. Ini adalah hadis yang mengatakan bahwa nggak mengapa kalau kamar mandi kita, WC kita ada hijab, ya, tidak di tempat terbuka, ada hijab dinding menghadap kiblat, nggak mengapa. Tetapi permisa rahimakumullah, kita jangan buru-buru dulu. Kita mendengar apa yang paling pantas, apa yang paling rajih, apa yang paling dianjurkan dan diutamakan. Ternyata yang lebih diutamakan adalah tidak melakukannya sekalipun di dalam ruangan. Perhatikan ya. Tidak melakukan dan tidak menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya meskipun di sebuah ruangan yang tertutupi oleh dinding, tidak di tempat yang terbuka.
Karena tadi yang kita bahas di tempat terbuka jelas nggak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Seharusnya kita menghadap ke barat dan ke timur. Di situ ada hadis tadi yang kita sebutkan ya dari Abdullah bin Umar dan Marwan al-Asfar ya terkait ya menegur Abu Abdurrahman ini yaitu Abdullah bin Umar ya. Ternyata mengatakan nggak apa-apa kalau ada pembatasnya dindingnya. Nah, tapi para ulama ya berkomentar yang lebih utama ya jangan melakukan itu. Yang lebih suci, yang lebih afdal tetap menghadap ke arah barat dan ke arah timur. Nantilah ya keafdalannya. Kalau bisa meskipun di dinding atau di dalam ruangan kita tidak boleh mengarah ke kiblat atau membelakangi kiblat. Wallahu taala a'lam bissawab.